Di bawah naungan langit biru khatulistiwa, terbentang sebuah pulau yang panjang dan subur yang kelak dikenal dunia sebagai Pulau Jawa. Namun, jauh sebelum peta-peta modern digambar oleh tangan penjajah, pulau ini bukanlah sebuah kesatuan tunggal dalam rasa dan jiwa. Alam telah memberikan tanda-tanda pemisahnya, deretan gunung berapi yang menjulang sebagai paku bumi, dan hutan-hutan lebat yang menjadi benteng pemisah antara barat dan timur. Di sisi barat, di mana awan seringkali hinggap di puncak-puncak gunung yang hijau dan lembab, lahirlah sebuah peradaban yang menyebut diri mereka sebagai pewaris Parahyangan, tempat tinggal para dewa. Mereka adalah orang-orang yang gemar akan kesederhanaan, bicara dengan alunan nada yang mendayu, dan memuja air sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain, ke arah matahari terbit, membentang daratan yang luas dengan dataran rendah yang terbuka, melahirkan peradaban yang kelak membangun candi-candi megah dan struktur sosial yang sangat teratur serta hierarkis. Bagi orang luar, semua yang mendiami pulau ini mungkin terlihat serupa, berkulit coklat, bertani padi, dan memiliki sopan santun yang halus. Namun, bagi mereka yang mendiami tanah ini, ada garis imajiner yang lebih kuat dari aliran sungai manapun. Garis itu tidak hanya memisahkan wilayah administrasi, tetapi memisahkan ingatan kolektif, bahasa ibu, dan harga diri. Pertanyaan kenapa Sunda tidak mau disebut Jawa bukanlah sekedar pertanyaan tentang ego daerah. Ini adalah kisah tentang ribuan tahun perjalanan budaya, tentang kejayaan kerajaan-kerajaan besar yang tak pernah mau saling menundukkan, dan tentang sebuah tragedi berdarah di sebuah lapangan luas bernama Bubat yang mengubah sejarah selamanya. Narasi ini akan membawa kita menelusuri lorong waktu. Kita akan melihat bagaimana bahasa Sunda tumbuh dengan karakternya yang lugas namun lembut, dan bagaimana bahasa Jawa berkembang dengan kompleksitas estetikanya. Kita akan menyaksikan bagaimana bayang-bayang masa lalu membentuk identitas masa kini. Karena di Pulau Jawa, matahari tidak hanya terbit dari timur, ada cahaya lain yang berpijar dengan indahnya dari ufuk barat. Inilah kisah tentang dua saudara yang berbagi rumah, namun memilih untuk memiliki nama yang berbeda. Kisah tentang pencarian jati diri di tanah Jawa Dwipa. Di masa ketika dunia masih dipenuhi dengan hutan belantara yang rapat dan kabur misteri, Pulau Jawa belum memiliki nama yang seragam bagi seluruh penghuninya. Jauh sebelum peta modern menarik garis batas provinsi, alam telah lebih dulu menciptakan pembatas alami. Di bagian barat, pegunungan yang menjulang tinggi menciptakan lembah-lembah terisolasi yang subur. Sementara di bagian tengah dan timur, daratan yang lebih luas membentang, memungkinkan mobilitas massa yang lebih besar. Disinilah, di dua kutub yang berbeda ini, benih-benih identitas Sunda dan Jawa mulai berkecambah secara mandiri. Mari kita tengok ke arah barat, ke tanah yang kelak disebut sebagai Bumi Parahyangan. Sejarah mencatat kehadiran kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman yang Agung, masyarakat di wilayah ini mulai membangun peradaban yang berpusat pada sungai-sungai besar seperti Citarum. Prasasti-prasasti batu dengan jejak kaki sang raja menjadi bukti bahwa di ujung barat pulau ini telah ada kedaulatan yang mapan. Nama Sunda sendiri mulai muncul ke permukaan, konon berasal dari kata Sanskerta Sund yang berarti bercahaya, terang, atau putih. Nama ini bukan sekedar identitas geografis, melainkan sebuah pernyataan tentang kesucian dan keindahan alam pegunungannya yang selalu diselimuti kabut putih. Di sisi lain, ke arah matahari terbit, membentang daratan yang luas dengan dataran rendah yang terbuka, melahirkan peradaban yang kelak membangun candi-candi megah dan struktur sosial yang sangat teratur serta hierarkis. Disinilah struktur sosial yang kompleks mulai terbangun, yang kelak menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Perbedaan mendasar ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, melainkan tentang bagaimana mereka memandang dunia. Masyarakat Sunda awal cenderung lebih egaliter karena kondisi geografis yang menuntut kemandirian di lembah-lembah gunung. Sebaliknya, masyarakat Jawa di bagian tengah dan timur mulai mengembangkan sistem birokrasi kerajaan yang sangat terstruktur, yang tercermin dari kemegahan candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan. Secara linguistik, meskipun berasal dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia,
Isolasi geografis selama berabad-abad menyebabkan bahasa yang digunakan di kedua wilayah ini bercabang. Penduduk di barat mengembangkan apa yang kita kenal sebagai bahasa Sunda dengan fonetik dan struktur yang khas, sementara penduduk di timur mengembangkan bahasa Jawa. Sejak zaman kuno, seorang petani di lembah Sungai Citarum akan merasa asing jika harus berbicara dengan seorang pengrajin batu di dataran Kedu. Keunikan ini dipertegas dengan fakta bahwa kerajaan Sunda di barat yang merupakan penerus dari Tarumanegara hampir tidak pernah benar-benar berada di bawah kendali administratif kerajaan-kerajaan besar di Jawa Tengah atau Timur dalam jangka waktu yang lama. Kerajaan Sunda berdiri sebagai entitas yang berdaulat dengan pelabuhan-pelabuhan seperti Sunda Kelapa yang menghubungkan mereka langsung dengan perdagangan dunia. Maka, sejak fajar sejarah itu, benih ketidakmauan untuk disamakan sudah tertanam. Bagi orang Sunda, mereka bukan sekedar penduduk di bagian barat pulau yang secara kebetulan bernama Jawa. Mereka adalah pewaris Trah Tarumanegara dan Galuh yang memiliki garis leluhur, bahasa, dan cara hidup yang berbeda. Tanah ini bagi mereka adalah tanah Sunda, sebuah identitas yang sudah utuh bahkan sebelum istilah Pulau Jawa menjadi sebuah konsep politik yang menyatukan. Dua matahari telah terbit di satu pulau, namun masing-masing menyinari lembah yang berbeda, menciptakan bayang-bayang sejarah yang tidak akan pernah benar-benar menyatu. Inilah pondasi awal mengapa penyebutan orang Jawa bagi mereka yang beretnis Sunda adalah sebuah pengabaian terhadap akar sejarah yang sudah menghujam jauh sebelum Majapahit mencapai masa jayanya. Jika kita melangkah lebih jauh ke abad ke-15, kita akan menemukan sebuah era emas yang menjadi jangkar ingatan bagi setiap orang Sunda hingga hari ini. Masa itu adalah masa kejayaan kerajaan Sunda yang lebih dikenal dengan nama ibu kotanya, Pakuan Pajajaran. Disinilah identitas Sunda mencapai kematangannya, sebuah periode yang memancarkan cahaya dari ufuk barat, berdiri megah dan berdaulat tanpa harus meniru atau tunduk pada kekuatan-kekuatan besar yang sedang tumbuh di wilayah timur pulau tersebut. Pusat kekuasaan ini terletak di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Dibentengi oleh sungai-sungai besar dan rimbunnya hutan tropis, Pajajaran bukan sekedar sebuah entitas politik, melainkan sebuah simbol peradaban. Di bawah kepemimpinan raja-raja besar, puncaknya pada masa Sri Baduga Maharaja atau yang lebih akrab dalam ingatan kolektif rakyat sebagai Prabu Siliwangi, Sunda membangun karakternya yang sangat khas. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Timur yang saat itu sangat dipengaruhi oleh ambisi ekspansi wilayah dan struktur kasta yang kaku, Pajajaran tumbuh dengan falsafah hidup yang lebih bernuansa spiritualitas alam. Konsep Tri Tangtu di bumi, yakni keseimbangan antara Sang Rama, pendidik, Sang Resi, pemimpin spiritual, dan Sang Raja, pemimpin administratif, menjadi fondasi sosial mereka. Bagi masyarakat Sunda saat itu, kekuasaan tidak diukur dari seberapa luas tanah yang ditaklukkan dengan darah, melainkan dari seberapa makmur dan tentram rakyat bisa hidup di bawah payung keadilan raja. Kehidupan di Pajajaran adalah harmoni antara agraris dan maritim. Sementara rakyat di pedalaman mengolah terasering sawah yang indah di lereng-lereng gunung, pelabuhan-pelabuhan seperti Sunda Kelapa, Banten, dan Pontang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Lada dari tanah Sunda adalah komoditas emas yang dicari oleh pedagang dari Gujarat, Tiongkok, hingga Eropa. Kedaulatan ekonomi inilah yang membuat Sunda memiliki rasa percaya diri yang tinggi sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Mereka tidak merasa sebagai bagian dari Jawa yang saat itu didominasi oleh pengaruh Kediri atau Singasari. Mereka adalah Sunda, sebuah negeri yang punya aturan sendiri, mata uang sendiri, dan sistem kepercayaan yang sangat menghormati leluhur. Keagungan Prabu Siliwangi bukan hanya dicatat dalam prasasti, melainkan dipahit dalam sanubari rakyat melalui pantun Sunda. Dia digambarkan sebagai sosok raja yang welas asih, yang lebih memilih kemakmuran rakyat daripada kemegahan istana. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Sunda merasa memiliki harga diri yang setara dengan bangsa manapun. Identitas ini begitu kuat sehingga istilah Jawa bagi mereka adalah merujuk pada orang-orang dari arah timur yang memiliki adat istiadat berbeda, bahasa yang lebih formal, dan ambisi politik yang berbeda pula. Salah satu hal yang paling membedakan Pajajaran dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur adalah orientasi budayanya.
Jika di timur, arsitektur candi batu yang megah menjadi simbol kekuasaan, di Pajajaran, masyarakat lebih memilih menggunakan bahan alam seperti kayu dan bambu yang selaras dengan lingkungan, membuat peninggalan fisiknya memang lebih sulit ditemukan secara arkeologis, namun nilai-nilainya tetap hidup dalam tradisi lisan. Pada masa ini, hubungan antara Sunda dan kerajaan-kerajaan di timur sebenarnya relatif stabil melalui diplomasi dan perdagangan. Namun, jarak geografis dan perbedaan bahasa yang kian lebar membuat kedua wilayah ini tumbuh sebagai dua kepribadian yang berbeda. Orang Sunda di masa Pajajaran melihat diri mereka sebagai penjaga tanah Parahyangan, sebuah tanah suci yang dianugerahkan Tuhan hanya untuk mereka kelola. Bab Pajajaran ini sangat krusial dalam memahami mengapa orang Sunda menolak disebut Jawa. Karena di dalam ingatan historis mereka, pernah ada sebuah masa di mana cahaya dari barat bersinar begitu terang, memiliki raja yang paling dicintai, dan memiliki kedaulatan penuh yang tidak berhutang budi pada kekaisaran manapun di timur. Pajajaran adalah bukti otentik bahwa di pulau ini ada sebuah bangsa yang berdiri tegak dengan kakinya sendiri, dengan nama yang mereka pilih sendiri, Sunda. Sementara di ujung barat pulau, Kerajaan Sunda Pajajaran hidup dalam harmoni yang tenang dan penuh spiritualitas. Di ujung timur sedang bangkit sebuah kekuatan raksasa yang akan mengubah peta politik Nusantara selamanya. Inilah era Majapahit, sebuah imperium yang lahir dari debu peperangan melawan tentara Mongol dan pengkhianatan internal, yang kemudian tumbuh menjadi sang surya yang menyinari seluruh kepulauan. Disinilah identitas Jawa secara etnis dan politik mulai mengkristal dengan sangat kuat, menciptakan sebuah kontras yang tajam dengan tetangganya di barat. Pusat kekuasaan Majapahit berada di Trowulan, sebuah dataran rendah yang luas di Jawa Timur. Berbeda dengan Sunda yang dipisahkan oleh gunung-gunung, geografi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang cenderung lebih terbuka memungkinkan Majapahit membangun kekuatan militer dan birokrasi yang masif. Di bawah panji-panji keberanian Raden Wijaya dan kemudian mencapai puncaknya di tangan Raja Hayam Wuruk, Majapahit bukan sekedar kerajaan, ia adalah sebuah mesin peradaban. Identitas orang Jawa pada masa ini dibentuk oleh struktur sosial yang sangat teratur. Budaya keraton yang adiluhung mulai berkembang pesat. Bahasa Jawa kuno bertransformasi menjadi bahasa yang penuh dengan tingkatan rasa dan tata krama, mencerminkan hierarki yang ketat antara raja, bangsawan, dan rakyat jelata. Jika di Sunda kepemimpinan terasa lebih organik dan egaliter, di Majapahit sosok raja adalah titisan dewa di bumi atau dewa raja, yang memegang mandat mutlak atas alam semesta. Namun elemen paling krusial yang menciptakan jarak psikologis antara Sunda dan Jawa di masa ini adalah sebuah sumpah yang diucapkan oleh seorang Mahapatih bernama Gajah Mada, Sumpah Palapa. Dalam sumpahnya yang legendaris, Gajah Mada bertekad untuk tidak menikmati kenikmatan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji Majapahit. Satu persatu kerajaan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku tunduk atau menjalin aliansi. Namun, ada satu duri yang mengusik ambisi besar Sang Mahapatih, Kerajaan Sunda. Bagi Majapahit, Pulau Jawa adalah satu kesatuan geografis, dan menurut logika ekspansi mereka, seluruh pulau harus berada di bawah satu komando. Tetapi bagi orang Sunda, mereka adalah entitas yang berbeda. Mereka merasa sebagai saudara yang setara, bukan bawahan yang harus membayar upeti. Perbedaan perspektif ini menciptakan ketegangan yang halus namun mendalam. Orang Jawa, Majapahit, melihat persatuan sebagai penaklukan dan sentralisasi, sementara orang Sunda melihat persatuan sebagai hubungan diplomatik antar negara berdaulat. Secara budaya, Majapahit membawa identitas Jawa ke level kemegahan yang sulit ditandingi. Candi-candi batu bata merah yang artistik, sistem pengairan sawah yang canggih, hingga karya sastra seperti Negara Kertagama mempertegas jati diri mereka sebagai bangsa yang besar, ambisius, dan terorganisir. Karakter ini sangat kontras dengan karakter Sunda yang lebih menyukai kesahajaan dan kehidupan yang selaras dengan hutan dan gunung. Ketidaksamaan visi inilah yang kelak memicu gesekan besar.
Majapahit dengan segala kemegahannya mulai memandang ke arah barat dengan tatapan keinginan. Mereka ingin sang surya tidak hanya bersinar di timur, tapi juga menyinari ujung barat pulau tanpa ada bayang-bayang kedaulatan lain. Di sisi lain, rakyat Sunda tetap teguh pada pendiriannya. Mereka adalah penghuni tanah merdeka, para pemuja keindahan yang tidak mengenal kata tunduk kepada sesama penghuni pulau. Bab ini menjadi sangat penting, karena pada masa inilah definisi Jawa menjadi sangat identik dengan kekuasaan Majapahit. Ketika orang Sunda saat itu ditanya apakah mereka orang Jawa, mereka akan menjawab dengan tegas bahwa mereka adalah orang Sunda. Karena menjadi Jawa berarti menjadi bagian dari sistem politik Majapahit yang saat itu sedang berusaha melahap kedaulatan mereka. Identitas etnis pun akhirnya berkelindang dengan harga diri politik. Dua matahari di satu pulau ini kini sedang berada dalam posisi yang saling mengawasi, menunggu sebuah peristiwa yang akan mengubah rasa persaudaraan menjadi luka sejarah yang abadi. Waktu terus bergulir hingga mengkapai pertengahan abad ke-14. Di Istana Trowulan yang megah, Raja Hayam Wuruk, penguasa muda Majapahit yang sedang berada di puncak kejayaannya, merasakan ada sesuatu yang kurang di tengah kemilau hartanya. Meski hampir seluruh Nusantara telah mengakui kebesaran Majapahit, ada satu ganjalan yang bersifat pribadi sekaligus politis. Ia belum memiliki seorang permaisuri. Kisah ini dimulai bukan dengan pedang, melainkan dengan kuas lukis. Syahdan, Hayam Wuruk mengirim seniman-seniman terbaiknya ke berbagai penjuru untuk melukis putri-putri cantik dari berbagai negeri. Ketika para seniman itu kembali dari tanah barat, tanah Sunda, mereka membawa sebuah lukisan yang membuat jantung sang raja berdegup kencang. Lukisan itu menampilkan Paras Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Kecantikannya digambarkan begitu murni, dengan kulit seputih melati dan tatapan mata yang teduh namun penuh martabat, mencerminkan keanggunan alam parahyangan. Bagi Hayam Wuruk, pernikahan ini adalah sebuah solusi yang indah. Secara pribadi, ia jatuh hati. Secara politik, ia melihat ini sebagai jalan untuk menyatukan Pulau Jawa tanpa harus meneteskan darah. Ia tidak ingin menaklukkan Sunda dengan bala tentara, ia ingin mengikatnya dalam tali persaudaraan melalui perkawinan agung. Maka dikirimlah utusan resmi ke Pakuan Pajajaran untuk melamar sang putri. Di Istana Sunda, lamaran itu memicu perdebatan sengit di meja perundingan. Maharaja Linggabuana dan Dewan Penasihatnya menyadari bahwa ini adalah tawaran yang sangat beresiko. Di satu sisi, menjalin kekerabatan dengan Majapahit yang perkasa akan membawa stabilitas. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran besar, apakah pernikahan ini akan dianggap sebagai bentuk penyerahan kedaulatan? Apakah Sunda tetap menjadi negara merdeka atau akan menjadi sekadar vazal atau bawahan dari Majapahit? Setelah melalui pertimbangan panjang, pihak Sunda akhirnya setuju. Namun mereka menetapkan syarat tersirat bahwa pernikahan ini adalah pernikahan antar dua negara yang sejajar. Raja Linggabuana memutuskan untuk mengantarkan sendiri putrinya ke Majapahit, sebuah langkah yang tidak lazim karena biasanya pengantin wanitalah yang dijemput. Namun, karena rasa cinta pada putrinya dan keinginan untuk menjaga kehormatan bangsa, Raja Sunda berangkat dengan rombongan besar, terdiri dari keluarga kerajaan dan pasukan pengawal terpilih, tanpa membawa armada perang yang mengancam. Namun, di balik layar diplomasi yang tampak manis di atas kertas, ada sebuah bom waktu yang sedang berdetak. Mahapatih Gajah Mada memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dari rajanya. Baginya, kedatangan Raja Sunda ke wilayah Majapahit adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Dalam logika Gajah Mada, Sumpah Palapa harus tuntas. Ia tidak melihat kedatangan rombongan Sunda sebagai tamu kehormatan atau besan kerajaan, melainkan sebagai bentuk penyerahan diri. Gajah Mada beranggapan bahwa Dyah Pitaloka tidak seharusnya dijadikan permaisuri yang sejajar, melainkan sebagai persembahan atau upeti tanda tunduknya Sunda kepada Majapahit. Disinilah letak jurang yang kelak akan memisahkan Sunda dan Jawa selamanya. Di pihak Sunda, ada ketulusan untuk membangun jembatan perdamaian di atas dasar kesetaraan. Di pihak Majapahit, khususnya dalam ambisi Sang Mahapatih, ada keinginan untuk mendominasi.
kertas-kertas diplomasi yang berisi kata-kata manis mulai ternoda oleh ambisi kekuasaan yang tak kenal kompromi. Rombongan Sunda pun berlayar, membelah ombak Laut Utara menuju pelabuhan di Jawa Timur dengan hati yang penuh dengan harapan akan sebuah pesta pernikahan yang agung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka sedang bergerak menuju sebuah jebakan sejarah yang paling memelikan. Bab ini menjadi pengingat bahwa ketidakmauan orang Sunda disebut Jawa berakar dari sebuah pengkhianatan terhadap niat baik diplomasi. Bagi mereka, Jawa diwakili oleh ambisi ekspansionis yang merusak percayaan, sementara Sunda tetap berdiri di atas prinsip kehormatan dan kesetaraan yang sayangnya akan segera dibayar dengan harga yang sangat mahal di sebuah lapangan bernama Bubat. Tahun 1357 Masehi menjadi tahun yang akan terukir dengan tinta darah dalam ingatan kolektif bangsa Sunda. Rombongan besar dari kerajaan Sunda telah tiba di lapangan Bubat, sebuah area terbuka yang luas di pinggiran ibu kota Majapahit, Trowulan. Di sana, tenda-tenda megah didirikan. Alunan musik dan tawa awalnya mewarnai perkemahan itu, karena mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka adalah tamu agung yang akan merayakan penyatuan dua dinasti besar melalui pernikahan suci. Namun, suasana hangat itu perlahan mendingin saat utusan dari Mahapatih Gajah Mada datang membawa pesan yang mengejutkan. Alih-alih membicarakan tata cara upacara pernikahan, Gajah Mada menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan kepada Hayam Wuruk bukan sebagai permaisuri yang sederajat, melainkan sebagai tanda takluk atau tanda bakti Sunda kepada Majapahit. Baginya, ini adalah kesempatan terakhir untuk menggenapi Sumpah Palapa. Seluruh Jawa Dwipa harus berada di bawah satu panji, tanpa pengecualian. Maharaja Linggabuana, sang penguasa Sunda, merasa bagai disambar petir di siang bolong. Baginya, tuntutan itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Menyerahkan putri kesayangannya sebagai upeti berarti menyerahkan harga diri seluruh rakyat Sunda ke dalam perbudakan politik. Di dalam kemah utama yang remang, terjadi perdebatan batin yang hebat. Para menteri Sunda memberikan dua pilihan, tunduk demi keselamatan nyawa atau melawan demi kehormatan. Dengan keteguhan hati seorang kesatria Parahyaran, Maharaja Linggabuana memilih jalan yang paling pahit. Lebih baik mati sebagai orang merdeka daripada hidup sebagai hamba. Begitulah kira-kira semboyan yang membakar semangat mereka. Mereka sadar bahwa jumlah mereka kalah jauh. Rombongan Sunda hanyalah pengawal protokoler dan keluarga istana, sementara di luar sana, pasukan Bayangkara Majapahit yang bersenjata lengkap sudah mengepung lapangan. Pertempuran pun pecah dengan sangat tidak seimbang. Lapangan Bubat yang indah berubah menjadi ladang pembantaian. Prajurit Sunda yang setia bertarung dengan gagah berani hingga titik darah penghabisan. Mereka tidak mundur selangkah pun, menunjukkan bahwa meski kecil, nyali mereka tidak bisa dibeli. Satu persatu bangsawan dan kesatria Sunda gugur, termasuk Maharaja Linggabuana sendiri. Di tengah kepulan asap dan genangan darah, Putri Dyah Pitaloka menyaksikan kehancuran bangsanya. Ia melihat ayahandanya gugur dan martabat negerinya diinjak-injak oleh ambisi kekuasaan. Dalam keputusasaan yang anggun, ia melakukan aksi bela pati, sebuah ritual bunuh diri demi menjaga kesucian dan kehormatan. Ia menusukkan keris ke jantungnya sendiri, memilih untuk menyusul rakyatnya ke alam baka daripada menjadi piala kemenangan bagi sebuah pengkhianatan. Ketika berita ini sampai ke telinga Hayam Wuruk, sang raja jatuh dalam duka yang mendalam. Ia tidak pernah menginginkan pertumpahan darah ini. Ia benar-benar mencintai sang putri. Namun, nasi telah menjadi bubur. Luka telah tergores terlalu dalam. Gajah Mada mungkin merasa telah memenangkan ambisi politiknya, namun secara psikologis, ia telah menciptakan jurang pemisah yang abadi antara Sunda dan Jawa. Tragedi Bubat bukan sekedar peristiwa militer. Inilah titik balik di mana orang Sunda secara sadar menarik garis tegas. Kami bukan mereka. Kejadian ini menanamkan trauma sejarah yang sangat kuat. Sejak saat itu, muncul semacam sumpah tak tertulis bahwa orang Sunda tidak boleh tunduk pada aturan Jawa, dan ingatan akan pengkhianatan di Bubat diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat dan kidung. Inilah alasan terkuat mengapa hingga berabad-abad kemudian, orang Sunda merasa tersinggung jika disebut orang Jawa.
Bagi mereka, sebutan itu bukan sekedar nama suku, melainkan pengingat akan luka lama di mana identitas mereka coba dihapuskan di bawah bayang-bayang kekuasaan Timur. Di lapangan Bubat, persaudaraan itu mati, dan yang lahir adalah sebuah tekad bulat untuk selamanya menjadi Sunda yang mandiri dan berbeda. Berita tentang tragedi di lapangan Bubat merambat seperti api yang membakar hutan kering hingga ke pelosok bumi Parahyangan. Ketika rombongan kecil yang selamat tiba di pusat kerajaan dengan membawa kabar duka bahwa sang raja telah gugur, para bangsawan tewas, dan sang putri yang dicintai telah memilih mati demi kehormatan, seluruh tanah Sunda seolah berhenti bernapas. Kesedihan yang mendalam segera berubah menjadi kemarahan yang membeku, sebuah tekad kolektif untuk menarik diri dari segala hal yang berbau Timur. Tahta kerajaan Sunda kemudian jatuh ke tangan putra Maharaja Linggabuana yang masih sangat muda, Prabu Niskala Wastu Kancana. Ia adalah pangeran yang tidak ikut dalam rombongan ke Bubat karena usianya yang masih belia. Di bawah asuhan para sesepuh kerajaan yang selamat, Wastu Kancana tumbuh dengan satu pelajaran besar. Kedaulatan Sunda tidak boleh lagi digantungkan pada janji manis pihak luar, terutama mereka yang berasal dari arah timur pulau ini. Pemerintahan Wastu Kancana menandai dimulainya era isolasi diplomatik sekaligus penguatan jati diri Sunda yang luar biasa. Salah satu dampak paling nyata dan bertahan selama berabad-abad adalah munculnya kebijakan yang dikenal sebagai pamali atau larangan keras. Kerajaan Sunda mengeluarkan maklumat yang melarang orang Sunda menikah dengan orang Jawa, estri Tijawi. Larangan ini bukan lahir dari rasa benci yang buta, melainkan dari rasa trauma akan pengkhianatan. Mereka khawatir jika terjadi pernikahan antar bangsa, martabat Sunda akan kembali dipermainkan atau tunduk di bawah pengaruh politik Jawa. Luka ini juga mengubah cara orang Sunda memandang geografi politik mereka. Jika sebelumnya mereka melihat Majapahit sebagai saudara tua yang bisa diajak bekerja sama, pasca Bubat, mereka memandang wilayah timur sebagai dunia lain yang berbahaya. Kerajaan Sunda memusatkan kekuatannya ke dalam, memperkuat pertahanan di wilayah pegunungan, dan membangun kembali kemakmuran tanpa perlu berurusan dengan ambisi Majapahit. Secara kultural, masa ini adalah masa di mana bahasa dan adat istiadat Sunda diperkuat sebagai benteng terakhir identitas. Sastra-sastra Sunda mulai mencatat peristiwa Bubat sebagai pengingat abadi bagi generasi mendatang agar selalu waspada. Nama-nama jalan atau tempat yang merujuk pada Majapahit atau tokoh-tokohnya sangat dihindari di tanah Sunda selama beratus-ratus tahun. Inilah alasan mengapa hingga zaman modern hampir tidak ada nama Jalan Gajah Mada atau Jalan Hayam Wuruk di pusat-pusat kota di Jawa Barat, sebuah anomali sejarah yang baru mulai mencair di akhir abad ke-20. Peristiwa ini juga menciptakan perbedaan psikologis dalam karakter masyarakat. Jika masyarakat Jawa di timur semakin berkembang dengan budaya keraton yang sangat formal dan hierarkis sebagai dampak dari sentralisasi Majapahit dan kemudian Mataram, masyarakat Sunda justru semakin memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan yang lebih egaliter, namun tertutup terhadap pengaruh luar. Bagi mereka, menjadi Sunda berarti menjadi orang yang jujur, apa adanya, dan teguh pada prinsip, berlawanan dengan apa yang mereka persepsikan sebagai politik Jawa yang penuh intrik dan berlapis-lapis. Luka di Bubat bukan hanya sekedar catatan di buku sejarah, ia menjadi sumpah yang mendarah daging. Ia menjadi alasan mengapa seorang ibu Sunda di zaman dulu akan berbisik kepada anaknya, "Jangan sebut dirimu orang Jawa, karena kita adalah Sunda. Kita memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan." Identitas yang lahir dari darah dan air mata ini membuat pembedaan antara Sunda dan Jawa bukan lagi soal administrasi, melainkan soal menjaga amanah leluhur yang gugur demi sebuah harga diri. Tanah Sunda telah memilih jalannya sendiri.
Mereka tetap mendiami Pulau Jawa, namun jiwa mereka telah berpaling, membangun sebuah benteng imajiner yang memisahkan mereka dari bayang-bayang sang surya di timur. Bahasa adalah rumah bagi jiwa sebuah bangsa. Jika sejarah adalah fondasinya, maka bahasa adalah dinding dan atap yang melindungi identitas tersebut dari kepunahan. Salah satu alasan paling mendasar mengapa orang Sunda menolak disebut sebagai orang Jawa adalah karena lidah mereka tidak berbicara dalam nada yang sama. Di Pulau Jawa, kata-kata bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin dari bagaimana seseorang memandang dunia dan kedudukan sosialnya. Sejak berabad-abad yang lalu, proses evolusi bahasa di wilayah barat dan timur pulau ini telah mengambil jalur yang berbeda. Bahasa Sunda tumbuh dengan karakteristik fonetik yang unik. Salah satu yang paling menonjol adalah keberadaan bunyi vokal e, sebuah bunyi yang tidak ditemukan dalam bahasa Jawa, namun menjadi nafas utama dalam kosakata Sunda, seperti pada kata gelis, cantik, berem, merah, atau dedeh, sayang. Bagi orang Sunda, bunyi ini adalah identitas, sebuah getaran suara yang hanya bisa dihasilkan dengan sempurna oleh mereka yang meminum air dari pegunungan Parahyangan. Namun perbedaan yang paling mencolok dan seringkali menjadi pemicu jarak budaya adalah sistem tingkatan bahasa. Masyarakat Jawa memiliki sistem unggah-ungguh yang sangat kompleks dan rigid, terutama sejak pengaruh Kesultanan Mataram menguat. Pembagian antara ngoko, kasar atau biasa, madya, menengah, dan kromo inggil, halus atau sangat sopan, menciptakan struktur sosial yang sangat hierarkis. Dalam bahasa Jawa, pilihan kata Anda menentukan di mana posisi Anda di hadapan lawan bicara. Di tanah Sunda, memang dikenal pula sistem tingkatan bahasa yang disebut undak usuk basa, seperti loma untuk teman sebaya dan lemes untuk orang tua. Namun sejarah mencatat bahwa tingkatan bahasa yang rumit dalam budaya Sunda sebenarnya merupakan pengaruh dari ekspansi politik Mataram ke wilayah Priangan pada abad ke-17. Sebelum pengaruh itu masuk, bahasa Sunda kuno cenderung lebih egaliter dan lugas. Hingga kini, bagi orang Sunda, penggunaan bahasa halus atau lemes lebih dimaknai sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan atau mupunjung, bukan sekedar penegasan kasta atau strata sosial. Perbedaan intonasi juga memainkan peran besar dalam memisahkan kedua identitas ini. Dialek Sunda dikenal dengan alunan nada yang mendayu-dayu di akhir kalimat, seringkali memberikan kesan lembut, ramah, dan santai. Sebaliknya, dialek Jawa, terutama Jawa Tengah dan Timur, memiliki penekanan yang lebih tegas dan berat pada konsonan-konsonan tertentu, yang memberikan kesan mantap, berwibawa, namun terkadang terasa sangat formal bagi telinga orang luar. Secara psikologis, ketika seorang Sunda disebut sebagai orang Jawa, ia merasa identitas linguistiknya, seluruh memori masa kecilnya saat dia diajari oleh ibunya cara berucap yang santun, dianggap tidak ada. Bagi mereka, menyebut Sunda sebagai Jawa adalah seperti menyamakan warna biru dengan merah, hanya karena keduanya adalah warna. Ketidakmampuan atau keengganan untuk saling memahami bahasa daerah masing-masing secara mendalam menciptakan tembok pembatas yang alami. Seorang Sunda mungkin bisa mengerti bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, namun ia akan selalu pulang ke dalam pelukan bahasa Sunda untuk mengekspresikan emosi terdalamnya. Lidah Sunda tidak hanya berbeda dalam kata, tapi juga berbeda dalam rasa. Inilah yang membuat identitas mereka tetap murni. Sebuah keyakinan bahwa selama bahasa Sunda masih diucapkan di lereng-lereng gunung dan lembah sungai, selama itu pula mereka akan tetap menjadi Sunda, bukan Jawa. Bab ini mengajarkan kita bahwa identitas tidak hanya tertulis di batu prasasti, tapi juga berdenyut di dalam setiap ucapan. Perbedaan bahasa bukan sekedar soal komunikasi yang tidak nyambung, melainkan soal hak untuk mempertahankan cara unik dalam mencintai dan menghargai sesama manusia melalui kata-kata. Jika bahasa adalah napas, maka seni adalah detak jantung dari sebuah kebudayaan. Seringkali, orang dari luar Pulau Jawa menganggap bahwa kesenian di pulau ini seragam. Semuanya tentang wayang dan gamelan. Namun, bagi telinga dan mata yang dibesarkan di tanah Pasundan, ada perbedaan yang sangat mendasar antara kesenian mereka dengan kesenian saudara serumpun di timur. Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari jiwa dan filosofi hidup yang berbeda.
Mari kita lihat dari medium ceritanya. Wayang. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit adalah raja. Ia adalah bayang-bayang yang menari di balik layar putih, melambangkan perjalanan jiwa manusia yang penuh misteri dan filsafat yang dalam. Wayang kulit cenderung formal, sakral, dan seringkali membawa penonton ke dalam perenungan tentang takdir dan kasta. Namun, di tanah Sunda, masyarakatnya lebih jatuh cinta pada wayang golek. Wayang ini tidak berupa kulit kerbau yang pipih, melainkan boneka kayu 3 dimensi yang dipahat dengan detail yang hidup. Wayang golek adalah refleksi dari karakter Sunda yang lebih dinamis, ekspresif, dan nyata. Jika wayang kulit adalah tentang dunia ide dan bayang-bayang, wayang golek adalah tentang kehadiran fisik dan interaksi yang lugas. Karakter yang paling dicintai dalam wayang golek adalah Cepot atau Astra Jingga. Dengan wajah merahnya yang ikonik dan giginya yang satu, Cepot adalah simbol rakyat jelata Sunda. Berani mengkritik, jenaka, spontan, namun tetap memiliki kearifan lokal. Meskipun tokoh-tokoh ini memiliki akar yang sama dengan Punokawan dalam tradisi Jawa, namun ruh dan humor yang dibawakan sangat berbeda. Humor Sunda lebih bersifat heureuy, candaan yang akrab, terkadang kasar namun tulus, yang sangat kontras dengan humor Jawa yang cenderung penuh pasemon, sindiran halus, dan berlapis. Kemudian, dengarkanlah suara musiknya. Gamelan Jawa, khususnya gaya Surakarta dan Yogyakarta, memiliki karakter yang agung, megah, dan lambat. Suaranya seolah membawa kita ke dalam aula keraton yang luas, di mana setiap dentuman gong adalah penegasan atas ketenangan dan keteraturan alam semesta. Gamelan Jawa adalah musik tentang meditasi dan keseimbangan yang statis. Di sisi lain, gamelan degung atau kesenian kecapi suling dari Sunda memiliki resonansi yang berbeda. Musik Sunda cenderung lebih dinamis, melodis, dan seringkali terasa lebih intim. Suara suling Sunda yang meliuk-liuk seringkali dianggap sebagai suara alam, suara angin yang berhembus di celah bambu, atau air yang mengalir di pegunungan. Jika gamelan Jawa adalah detak jantung sebuah kekaisaran, maka musik Sunda adalah nyanyian pegunungan. Nada-nada dalam tangga nada pelok dan salendro Sunda memiliki interval yang khas, memberikan nuansa melankolis yang disebut ngala genah, sebuah perasaan tenang namun penuh rasa. Perbedaan artistik ini memperkuat alasan mengapa identitas Sunda tidak ingin dilebur ke dalam identitas Jawa. Bagi mereka, menyebut seni Sunda sebagai seni Jawa adalah sebuah pengaburan estetika. Seorang seniman Sunda merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian bunyi sulingnya agar tidak tertukar dengan gaya tiupan seruling di timur. Mereka bangga dengan jaipongan yang energik dan menggairahkan, yang sangat berbeda dengan tarian keraton Jawa yang sangat terkontrol dan lembut. Kesenian bagi orang Sunda adalah ruang merdeka. Melalui wayang golek dan alunan degung, mereka merayakan kesundaan mereka, sebuah identitas yang lebih suka berdiri di atas panggung kehidupan dengan penuh tawa dan ekspresi, daripada terikat dalam aturan-aturan baku yang terlalu kaku. Disinilah letak garis tegas itu. Meski alat musiknya tampak serupa dan ceritanya sama-sama mengambil hikayat Mahabharata atau Ramayana, namun rasa yang ditinggalkan di hati penontonnya sangatlah berbeda. Dan bagi orang Sunda, rasa itulah yang menentukan siapa mereka sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, bayang-bayang baru muncul di ufuk cakrawala Nusantara. Kapal-kapal besar dengan layar putih dari benua yang jauh mulai berlabuh di pesisir utara. Bangsa Eropa, terutama Belanda, melalui kongsi dagang VOC, datang bukan untuk memahami perbedaan budaya, melainkan untuk mengeruk kekayaan bumi. Di mata para penjajah ini, kerumitan sejarah antara Sunda dan Jawa tidaklah penting. Bagi mereka, siapapun yang mendiami pulau yang mereka beri label Java dalam peta navigasi mereka, maka orang tersebut adalah seorang Javan, orang Jawa. Disinilah letak awal dari kerancuan identitas yang sering kita temui hingga hari ini. Secara administratif, Belanda membagi wilayah kekuasaan mereka tanpa terlalu memperdulikan batas etnis yang telah ada selama ribuan tahun. Mereka menyatukan seluruh pulau di bawah satu pemerintahan kolonial yang berpusat di Batavia.
Karena pusat kekuasaan berada di tanah Sunda, Batavia atau Jakarta sekarang, namun pulau tersebut secara keseluruhan disebut Pulau Jawa, maka terjadi generalisasi besar-besaran. Identitas Sunda seringkali dihilangkan dalam dokumen-dokumen resmi kolonial awal, di mana semua penduduk asli dikategorikan sebagai satu kelompok besar, penduduk Jawa. Namun, di bawah tekanan penjajahan, kesadaran akan identitas Sunda justru tidak meredup, melainkan semakin mengkristal sebagai bentuk perlawanan budaya. Ketika Belanda mulai menerapkan sistem tanam paksa, khususnya kopi di wilayah pegunungan yang dikenal sebagai Priengerstelsel atau sistem priangan, masyarakat Sunda merasakan penderitaan yang luar biasa. Di bawah tekanan kerja paksa, identitas Sunda menjadi pelarian sekaligus pengikat persaudaraan. Mereka merasa senasib sepenanggungan sebagai anak-anak tanah Parahyangan yang dieksploitasi. Pada awal abad ke-20, saat fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing, tantangan identitas ini semakin nyata. Organisasi-organisasi pergerakan mulai bermunculan. Namun, ada satu kegelisahan di kalangan intelektual Sunda saat itu. Organisasi pergerakan pertama, Budi Utomo, 1908, meskipun bersifat nasionalis, pada awalnya sangat didominasi oleh kebudayaan dan kepentingan kaum bangsawan Jawa Tengah dan Timur. Hal ini memicu kesadaran bagi para pemuda terpelajar Sunda bahwa jika mereka tidak bergerak secara mandiri, maka identitas, bahasa, dan budaya Sunda akan tertelan oleh arus besar kebudayaan Jawa yang saat itu menjadi wajah dominan dari pribumi di mata dunia. Maka, pada 9 Desember 1913, berdirilah Paguyuban Pasundan. Organisasi ini lahir bukan karena kebencian terhadap suku lain, melainkan sebagai sebuah pernyataan tegas bahwa di pulau ini ada sebuah bangsa bernama Sunda yang memiliki jati diri yang setara dan mandiri. Tokoh-tokoh seperti Otto Iskandar di Kota menegaskan bahwa menjadi bagian dari persatuan Indonesia tidak berarti harus kehilangan identitas sebagai orang Sunda. Era kolonial secara tidak langsung memaksa orang Sunda untuk mendefinisikan kembali siapa mereka di hadapan dunia. Jika Belanda menyebut mereka sebagai orang Jawa hanya karena tinggal di Pulau Jawa, mereka akan menjawab dengan karya sastra, organisasi politik, dan penguatan bahasa daerah. Mereka mulai menerbitkan majalah berbahasa Sunda seperti Papaes Nonoman untuk menunjukkan bahwa bahasa mereka tetap hidup dan bertenaga. Bagi orang Sunda, masa penjajahan adalah masa di mana mereka harus berjuang di dua front sekaligus, berjuang melawan penindasan asing dan berjuang melawan penghapusan identitas oleh penyebutan yang salah kaprah. Generalisasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa inilah yang memperkuat sikap defensif masyarakat Sunda. Mereka tidak mau dianggap subetnis dari Jawa. Mereka menolak menjadi bayang-bayang. Bab kolonial ini mengajarkan kita bahwa sebuah nama bukan sekadar label geografis. Ketika identitas Sunda mencoba disatukan secara paksa ke dalam istilah Jawa oleh administrasi kolonial, rakyat Sunda justru semakin erat menggenggam tradisi mereka. Mereka membuktikan bahwa meskipun tanah mereka dijajah dan peta mereka diubah, jiwa Sunda tidak akan pernah bisa diadministrasikan. Mereka tetaplah Sunda, pemilik sah dari barat pulau yang merdeka dalam pikiran, meski raga mereka sedang dalam belenggu kompeni. Memasuki abad ke-21, di tengah deru globalisasi dan kemajuan teknologi yang seolah menghapus sekat-sekat antar manusia, sebuah pertanyaan klasik masih sering terdengar di telinga pemuda-pemudi di Bandung, Bogor, hingga Tasikmalaya. Kenapa Anda tidak mau disebut orang Jawa? Kan tinggal di Pulau Jawa. Pertanyaan ini, meski terdengar sederhana, sebenarnya menyentuh lapisan terdalam dari jati diri seorang individu Sunda di era modern. Bagi masyarakat Sunda kontemporer, identitas mereka adalah sebuah harmoni yang unik. Mereka adalah warga negara Indonesia yang setia. Mereka adalah penduduk Pulau Jawa yang dinamis. Namun di dalam dada mereka, mereka adalah orang Sunda yang tak bisa ditawar. Penolakan untuk disebut orang Jawa di masa kini bukan lagi didasari oleh permusuhan sejarah seperti di masa Bubat, melainkan lebih kepada upaya menjaga ketelitian identitas. Dalam logika modern, masyarakat Sunda melihat Jawa sebagai dua hal yang berbeda, sebuah konsep geografis, pulau, dan sebuah konsep etnis, suku.
Mengatakan orang Sunda adalah orang Jawa hanya karena tinggal di Pulau Jawa, bagi mereka sama kelirunya dengan mengatakan orang Kanada adalah orang Amerika hanya karena mereka tinggal di benua Amerika. Ada kebanggaan yang meluap ketika mereka bisa menunjukkan bahwa di pulau yang padat ini ada sebuah kebudayaan besar yang tetap eksis dengan bahasanya sendiri, aksaranya sendiri, aksara Sunda, dan cara pandang hidupnya sendiri. Identitas modern Sunda tercermin dalam filosofi silih asih, silih asah, silih asuh, yaitu saling mengasihi, saling mempertajam pikiran, dan saling melindungi. Nilai-nilai ini menjadi landasan mengapa orang Sunda dikenal dengan karakter someah atau ramah tamah kepada siapapun. Namun keramahan itu jangan disalahartikan sebagai ketiadaan prinsip. Di balik tutur kata yang lembut dan dialek yang mendayu, ada harga diri yang teguh. Mereka bangga dengan transformasi budaya mereka yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar. Lihatlah bagaimana pop Sunda tetap merajai panggung-panggung lokal, bagaimana kuliner Sunda merambah ke seluruh penjuru Nusantara dengan identitas lalapan dan sambal yang khas, dan bagaimana pemuda-pemuda Sunda hari ini sangat aktif di industri kreatif, namun tetap menyelipkan unsur-unsur lokal dalam karya mereka. Mereka tidak merasa perlu menjadi Jawa untuk terlihat berbudaya atau dihormati. Mereka punya pahlawan sendiri, dari mulai pahlawan nasional seperti Oto Iskandar Dinata hingga tokoh-tokoh intelektual yang membentuk wajah Indonesia modern. Di era informasi ini, orang Sunda juga semakin vokal dalam meluruskan persepsi sejarah. Mereka ingin dunia tahu bahwa Jawa Barat bukan sekedar pinggiran dari Jawa Tengah atau Timur. Jawa Barat atau Tanah Pasundan adalah entitas yang berdiri sendiri dengan sejarah kerajaan yang tak kalah megahnya, dengan sastra yang tak kalah indahnya, dan dengan kontribusi politik yang tak kalah besarnya bagi Republik Indonesia. Pada akhirnya, bagi orang Sunda, identitas adalah soal pengakuan atas keberagaman. Mereka merasa bahwa dengan menegaskan diri sebagai bukan Jawa, mereka sedang merayakan kekayaan Indonesia yang sesungguhnya, Bhinneka Tunggal Ika. Jika semua penduduk di pulau ini disebut Jawa, maka warna-warni pelangi Nusantara akan pudar menjadi satu warna yang monoton. Menjadi Sunda di zaman modern adalah tentang menjaga nyala api yang sudah menyala sejak zaman Tarumanegara, Pajajaran, hingga era kemerdekaan. Ini adalah tentang rasa bangga ketika menyebut diri sendiri sebagai orang Sunda, sebuah identitas yang mengandung aroma pegunungan yang segar, kejujuran lembah yang subur, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan oleh zaman. Mereka adalah penghuni Pulau Jawa yang memiliki nama dan jiwa sendiri, sebuah bangsa yang besar di bawah naungan langit parahyangan. Kisah panjang ini membawa kita menyusuri lorong waktu yang gelap, dari fajar peradaban di tepi Sungai Citarum, menembus kabut berdarah di lapangan Bubat hingga ke hiruk-pikuk kota metropolitan masa kini. Melalui setiap bab yang telah kita lewati, satu hal menjadi sangat jelas. Identitas bukanlah sekadar garis di atas peta, melainkan sebuah jalinan ingatan, rasa, dan kehormatan yang diwariskan dari satu nafas ke nafas berikutnya. Pulau Jawa, tanah yang subur dan padat ini, adalah sebuah panggung besar yang cukup luas untuk menampung lebih dari satu matahari. Jika orang Sunda dengan tegas menolak disebut sebagai orang Jawa, itu bukanlah karena mereka membenci saudara serumpunnya. Penolakan itu adalah sebuah upaya tulus untuk menjaga kemurnian sebuah warisan. Mereka ingin dunia memahami bahwa di atas tanah ini, keseragaman bukanlah tujuan, melainkan harmoni dalam perbedaanlah yang menjadi kekuatan. Tragedi masa lalu seperti Perang Bubat memang pernah meninggalkan luka yang mendalam. Namun seiring berjalannya waktu, luka itu telah bertransformasi menjadi kebijaksanaan. Orang Sunda dan Jawa hari ini telah belajar untuk hidup berdampingan, saling berbagi ruang, berbagi ekonomi, dan berbagi masa depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun berdampingan tidak harus berarti melebur menjadi satu warna yang sama. Seperti melodi dalam sebuah orkestra, keindahan muncul justru karena ada bunyi suling Sunda yang meliuk lembut di tengah dentuman gong Jawa yang megah. Memanggil orang Sunda dengan sebutan orang Jawa adalah sebuah kekeliruan yang mengabaikan ribuan tahun perjalanan batin mereka. Itu seperti menghapus jejak kaki Prabu Siliwangi, membisukan alunan kecapi suling, dan meniadakan pengorbanan Dyah Pitaloka. Menghargai mereka sebagai orang Sunda adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap sejarah.
sebuah pengakuan bahwa identitas mereka valid, berdaulat, dan unik. Kini, di bawah langit Jawa Dwipa yang sama, dua peradaban besar ini terus bertumbuh. Mereka adalah dua pilar yang menyangga atap kebudayaan Nusantara, Sunda dengan kesahajaannya, kelembutannya, dan semangat egaliternya, serta Jawa dengan kemegahannya, tata kramanya, dan filosofinya yang mendalam. Keduanya berbeda, namun keduanya adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Akhir dari narasi ini bukanlah tentang siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih perkasa. Akhir dari kisah ini adalah tentang pengakuan, sebuah pengakuan bahwa menjadi Sunda adalah sebuah takdir yang membanggakan, sebuah identitas yang berdiri tegak meski badai sejarah berkali-kali menerjang. Mereka akan tetap menjadi penghuni setia di barat pulau ini, berbicara dengan lidah yang mendayu, memuja keindahan alam Parahyangan, dan dengan senyum ramah, mereka akan selalu mengingatkan, simpen dina hate, yen kami teh Sunda. Karena pada akhirnya, persatuan sejati tidak lahir dari penyeragaman, melainkan dari rasa hormat terhadap perbedaan yang ada di antara kita. Di tanah Jawa Dwipa, matahari terbit di timur dan bertenam di barat. Namun cahayanya menyinari dua bangsa yang meski berbeda nama, tetap satu dalam cinta terhadap tanah airnya.